Apa kata beliau? Islam itu tidak perlu hal yang neko-neko. Kalau antum mau bela agama, tapi tidak perlu pakai kekerasan. Habib Rizik kalau dia bener radikal, kata Habibah, istana udah bisa dirubuhin 212. Ada sesuatu yang menarik. Salah seorang tersangka penculikan 12 anak yang ditangkap itu mengaku sebagai mantan napi terorisme. Dia mengaku ditangkap oleh Densus 88 dan dia terlibat pelatihan teroris Poso. Dan dia juga pernah mengakui itu ketika dia diundang dalam podcastnya Refli Harun. Dia mengaku muridnya Bahar Smith. Dari mana anak ini? Dia bukan siapa-siapa seperti yang disebutkan oleh Refli, tapi tiba-tiba diundang. Satu hal yang penting yang dia akui adalah dia tidak menemukan Munarman dalam jaringan teroris. Dia membela Munarman, dia mempertegas bahwa Munarman bukan teroris. Sesuatu yang unik ketika dia itu berhasil ditangkap karena menjadi pelaku penculikan anak. Ini ada dua benang merah yang mesti kita lihat. Dia mengaku sebagai mantan napi teroris kepada Refli Harun, dan ketika dia tertangkap akibat kasus penculikan anak, dia juga mengaku sebagai mantan napi teroris. Padahal dari catatan Densus tidak ada nama ini sebagai mantan teroris. Dan juga dari catatan Lapas Gunung Sindur, orang ini tidak pernah tercatat sebagai napi teroris. Dia adalah pelaku pedofil dan penipuan. Nah, apa tujuannya? Dalam penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Di podcastnya Refli Harun dia mengaku sebagai mantan napi teroris. Mengapa dia berusaha bertahan dengan pengakuan itu? Ini adalah upaya sinkronisasi. Penangkapan kali ini dia mengaku sebagai mantan napi teroris karena dia pernah mengaku sebagai mantan napi teroris dalam podcastnya Refli Harun. Ada apa di balik ini? Ternyata dari hasil pengakuan tersangka, dia memang diundang ke podcastnya Refli Harun untuk mengaku sebagai mantan napi teroris dan mengaku sebagai muridnya Bahar bin Smith. Mungkin dia memang muridnya Bahar bin Smith di penjara. Mungkin saja. Lalu tujuannya apa? Ada dua tujuannya sesuai dengan konten yang ada di dalam podcast itu. Dia ingin mengglorifikasi nama Bahar bin Smith. Yang kedua adalah dia membela Munarman mati-matian atas nama mantan teroris. Ini menarik. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada apa dengan podcast Refli Harun. Seorang yang tidak terkenal tiba-tiba dimunculkan dalam podcastnya mengaku mantan napi teroris, lalu diundang berbicara, mengagung-agungkan Bahar Smith, dan kemudian juga membela Munarman di situ. Dan apa ujung-ujungnya? Dia tetap mengaku sebagai mantan napi teroris. Dia ingin bertahan dan berusaha mensinkronisasi pengakuan dia dulu di podcast Refli Harun dan pengakuan dia terhadap penyidik hari ini. Tapi ternyata semuanya buyar. Dari sini kita bisa menarik benang merah. Ada apa dengan Refli Harun? Ada apa dengan tersangka Rizal Afif ini? Dan ada apa dengan Bahar bin Smith? Ini semua adalah satu lingkaran kebohongan untuk membela kebohongan. Ini adalah lingkaran kejahatan untuk membela kejahatan. Ada 3 poin penting di sini. 3 sosok penting. Bahar Smith, Refli Harun, dan juga Rizal Afif. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tunggu hasil penyidikan pihak kepolisian berikutnya. Kita tunggu pengakuan-pengakuan dari Rizal Afif ini sampai semuanya terbongkar. Karena bagaimanapun kebenaran akan muncul dengan logikanya sendiri.